Jazakumullahu khairan katsira pada guru kita Al-Mukarram Ustaz Sanusi atas tausiah yang disampaikan oleh beliau, dan itu baru sekelumit dari hikmah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya walaupun sekelumit, berat bagi kita kalau kita jadikan apa-apa yang hikmah terkandung di dalamnya, perintah yakni sholat, itu kita jadikan sebagai sekedar hukum dalam syariat, pasti akan menjadi beban buat kita. Namun akan menjadi ringan apabila kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentunya bukan saja memberi pemahaman, pengetahuan yang baru, tapi juga semangat serta mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, sambil menunggu guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, maka kami mohonkan kesediaan kepada guru kita yang diantara guru-guru kita yang hadir ini yang paling jauh ya. Ini dari provinsi DKI Jakarta ya. Kita kan provinsi Jawa Barat ya. Lain provinsi ini. Di depan di situ diperiksa paspornya ya. Ini guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Afif bin Abdullah dari Tebet, Jakarta Selatan. Oleh karenanya kita mohonkan kepada beliau untuk mengisi waktu, dan manakala nanti guru kita hadir Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, kita mintakan juga beliau nanti mungkin sedikit karena memang keterbatasan waktu kita pada acara malam hari ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Afif bin Abdullah, ya tafadhal masykura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap hadirin hadirat jamaah Majlis Fatimiyah yang hadir baik di dalam ataupun di luar, mudah-mudahan dalam limpahan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita yang ada di sini, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Enggak usah kita sebutin lagi satu-satu namanya, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di tempat ini mendapatkan berkah dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dibilang datangnya jauh dari Jakarta, itu enggak jauh dibanding Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut lagi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini disuruh banyak gerak ya. Minal masjid ilal masjid ya. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Jadi kita disuruh banyak gerak. Al-harakatu barakah, bergerak membawa keberkahan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergeraknya dalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj lagi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hidup kalau masih bergerak berarti dia hidup, ya. Kalau udah nggak bergerak dia bukan lagi makhluk hidup, jemaah sekalian. Karena salah satu ciri makhluk hidup ialah dia bergerak. Apalagi di sini banyak para pemuda. Pemuda adalah hamasatus syabab fi hikmatis syuyukh, bahwa semangatnya pemuda ini berkat kebijaksanaan orang tua. Kalau pemudanya bergerak kemudian atas kebijaksanaan orang tua, itu insya Allah akan menjadi gerakan yang serasi, bakalan jadi regenerasi yang bagus, bakalan menjadi kaderisasi yang bagus, jemaah sekalian. Ya, kenapa? Karena terkadang banyak dibenturkan pemuda dengan orang tua. Ada nggak remaja masjid yang ribut sama generasi yang tuanya? Ada nggak? Ada yang model kayak begitu. Orang tua nggak mau digantiin, ada yang modelnya begitu, jemaah sekalian. Dia emang demen mic, pokoknya mic udah posisi dia, udah imam nggak boleh digantiin begitu. Ada yang modelnya kayak begitu. Sementara anak muda demennya emang gerak, aktif dia. Orang tuanya nggak punya pengertian lagi, jemaah sekalian. Akhirnya ribut dia tuh di masjid, yang remajanya sama orang tuanya. Ya enggak, urusan daging korban begitu juga. Pokoknya yang motong kambing gua nggak bisa digantiin selama gue masih hidup, nggak boleh dioper ke yang lain. Padahal megang goloknya udah gemeter ya. Ada nggak kayak begitu? Maka jemaah sekalian, ini hamasatus syabab fi hikmatis syuyukh. Semangatnya anak muda, gerakannya anak muda, kalau diiringi dengan kebijaksanaan orang tua bakalan menjadi gerakan yang serasi, jemaah sekalian. Mudah-mudahan dari Masjid Khairul Bariyah ini, di sini banyak sepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, juga yang hadir di sini anak-anak muda, menjadi gerakan yang serasi antara generasi yang sepuh kemudian dengan generasi yang muda. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian, pokoknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini banyak hikmah yang terkandung di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lagi sedih-sedihnya, jemaah sekalian. Kenapa lagi sedih-sedihnya? Yang kemudian kita semuanya sudah sering mendengar kisahnya. Amul Huzun, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Di tahun ke-10 dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal istrinya, jemaah sekalian. Coba kalau kita, istri kita meninggal, sedih nggak jemaah? Sedih nggak? Sedih nggak? Atau udah beda lagi ceritanya? Emang nih yang gue tunggu-tunggu nih, ya. Modelnya begitu, ada nangisnya nangis bohong-bohongan, ya nggak? Nangis yang sebelah matanya nangis, sebelah yang kirinya lagi udah ngelirik yang lain lagi. Ada yang begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal istri tercintanya, sedihnya luar biasa, jemaah sekalian. Sedihnya kenapa? Nabi Muhammad paham bahwa setiap insan ada ajalnya, setiap insan ada mautnya, ada matinya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengenang jasanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kalau kita kan terkadang sedih, sedihnya kita karena egoisnya kita. Sedih karena egois. Maksudnya gimana sedih karena egois? Nanti kalau bini gue meninggal, ntar nggak ada yang bikinin kopi lagi. Ya. Nanti kalau bini gue meninggal, siapa yang nyuciin baju? Siapa yang nyetrikain baju? Siapa yang nyiapin gamis? Siapa yang nyiapin sarung? Sepi banget hidup. Yang kita bayangin kan kayak begitu. Hal-hal yang remeh-temeh. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari itu. Kenapa? Karena beliau sosok orang yang enggak bertumpu pada makhluk, bertumpunya pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sifat basyariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggal oleh kekasihnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bayangin jemaah sekalian, saat beliau menyaksikan kerusakan bangsa Arab, belum dilantik menjadi nabi, beliau tinggalkan istrinya, beliau khalwat di Gua Hira. Beliau khalwat di Gua Hira sekian waktu, sekian lama, kemudian baru pulang lagi. Artinya apa? Istrinya ditinggalin. Istrinya ditinggalin ngomel-ngomel enggak jemaah sekalian? Enggak. Coba kalau istri zaman sekarang jemaah sekalian, suaminya ngaji lama enggak pulang-pulang, khidmah sama gurunya diteleponin aja, ya enggak? Anaknya sakit diteleponin aja.
Ada nggak yang model kayak begitu? Ada yang nggak boleh ngaji suaminya gara-gara dilarang sama istrinya? Ada kayak begitu jemaah sekalian? Ini Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalwat di Gua Hira, kemudian diberi perlengkapan, persiapan, beliau khalwat lagi sampai akhirnya beliau mendapati malaikat Jibril. Pertemuan pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkejut dan kaget baru pertama jumpa dengan malaikat Jibril, sampai beliau pulang ke rumahnya menggigil jemaah sekalian. Kenapa? Masih takut akan melihat fenomena yang pertama, menggigil kedinginan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Kata Rasulullah, zammiluni, selimuti aku. Inilah fungsinya seorang istri jemaah sekalian, ya enggak? Kalau lakinya lagi kedinginan disuruh apa? Selimutin, bikin hangat jemaah sekalian. Kalau lakinya pulang lagi kepanasan diapain? Dikipasin, nyalain AC. Itu kira-kira begitu fungsinya istri jemaah sekalian, memberikan kesejukan, memberikan kehangatan. Laki lagi panas dikasih kesejukan jemaah sekalian, nyalain kipas angin, jadiin dirinya dia sebagai kipas angin atau AC jemaah sekalian. Laki lagi kedinginan, jadiin diri dia sebagai selimut yang memberikan kehangatan. Jangan modelnya kebalik jemaah sekalian. Modelnya kebalik gimana? Laki lagi panas mungkin jadi dikomporin lagi, makin gede dinyalain kompornya jemaah sekalian, akhirnya meledak itu rumah tangga jemaah sekalian. Atau laki lagi kedinginan makin dinyalain AC-nya, makin dinyalain kipas anginnya, akhir itu laki masuk angin jemaah sekalian. Inilah yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenangan dari Sayyidatuna Khadijah al-Kubra yang beliau menjadi istri salehah, menjadi wanita panutan bagi seluruh kaum muslimat, bagi seluruh ummahat, bagi seluruh umat mukminat, menjadikan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra sebagai qudwah. Dan di tahun ke-10 kenabian beliau wafat jemaah sekalian. Di tahun ke-10 kenabian beliau wafat. Berselang waktu yang singkat, sebulan 5 hari, pamannya beliau juga wafat, Abu Talib. Abu Talib wafat jemaah sekalian, beliau juga garda terdepan yang ngebelain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setelah sepeninggalnya Abu Talib, siksaannya orang kafir Quraisy makin jadi jemaah sekalian, makin parah. Kenapa? Karena kalau kemarin masih ngelihat ada Abu Talib, dia sungkan, dia segan dengan Abu Talib. Meskipun ulama beda pendapat tentang keislaman Abu Talib, tapi kalangan kita khususnya Sa'dah Al-Bani Alawi lebih cenderung kepada pendapat Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan yang menyatakan bahwa Abu Talib muslim dan beliau berhak kita beri gelar radhiyallahu an, termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, 2 orang tersayang terdekat meninggal wafat dalam waktu dekat. Beliau hijrah kemana? Ke Taif. Beliau hijrah ke Taif dengan harapan dapat sambutan, tapi malah mendapatkan sambitan jemaah sekalian. Setelah 3 hal tersebut, Nabi Muhammad di Taif tersebut udah pengen apa? Malaikat gunung ini udah nawarin, wahai Rasulullah, aneh malaikat gunung, kalau engkau perintah, aneh bisa timpain ini gunung kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dakwanya nggak buru-buru. Kalau kita modelnya buru-buru, pengen dapat hasil, pengen cepat mendapatkan hasil. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa tugas beliau hanya menyampaikan, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting bikin pengajian, yang hadir berapa orang lanjut terserah, nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan gerakin jemaah. Mungkin pengajian setiap malam Senin ya jemaah sekalian, berapapun yang hadir, itu Allah subhanahu wa ta'ala kelak yang akan memberikan gerakan hidayah kepada para jemaah. Bukan kemudian kita malah mundur, pengajian gue udah 2 tahun, 3 tahun, muridnya cuma 2 orang doang, cuma 3 orang doang, cuma 4 orang doang, ditutup pengajian ya jemaah sekalian. Ini kata Rasulullah SAW apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Gara-gara gak jawab dakwahnya, kita doain jemaah sekalian gitu, ya Allah binasakan,
ya Allah hancurkan, ya Allah luluh lantakan, ya Allah matiin semuanya. Begitu? Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunda-nunda, bahkan beliau mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif, mengharapkan biar anak turunannya yang kelak akan masuk Islam. Ini 3 peristiwa tersebut terjadi di tahun ke-10 kenabian sampai beliau mendapatkan undangan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Isra dari masjid menuju masjid. Ini jemaah sekalian, fungsi masjid harus dihidupkan. Mengenang Isra Mi'raj artinya juga kita harus merefleksikan fungsi masjid, jemaah sekalian. Fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dulu di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang ditawan yang bernama Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Thumamah bin Utsal Al-Hanafi gimana? Dia tekad mau ngebunuh Rasulullah, tapi pas lagi malam-malam ketangkep sama operasinya Umar bin Khattab. Diikat dia di tiang Masjid Nabawi, tangannya diikat di tiang Masjid Nabawi. Pas malam-malam tersebut diikat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Besok paginya Rasulullah SAW subuh keluar, ngelihat ada orang yang diikat di tiang. Ternyata Rasulullah SAW kenal, Athumamah, engkau Thumamah, Malik Yamamah, Raja Yamamah. Apa kata Rasulullah SAW? Ahsinu, kasih pelayanan yang baik buat Thumamah ini. Sampai Rasulullah pulang ke rumahnya bilang ke istrinya, ada makanan enggak? Kalau ada makanan kasih ke Thumamah. Tuh dikasih ke Thumamah, dibawain Thumamah. Padahal apa? Dia mau ngebunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari pertama beliau diikat, kemudian ditawarin sama Rasulullah, Thumamah mau masuk Islam atau enggak? Mau masuk Islam atau enggak? Tapi kata Thumamah apa? In taqtul za biddam wa in kunta turidul mal u'tik. Kalau ente mau bunuh, bunuh. Kalau ente mau duit, ana bisa ngasih duit engkau wahai Muhammad, kata Thumamah begitu. Hari kedua begitu juga ditanya, Thumamah mau masuk Islam atau enggak? Ternyata jawabannya juga sama. Hari ketiga ditanya begitu juga, jawabannya juga sama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk melepaskan Thumamah dari ikatan tawanannya. Dari ikatan tawanannya dilepas tangannya Thumamah. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dilepasin. Ini orang mau ngebunuh engkau, ini orang mau menghancurkan engkau, menghancurkan dakwah engkau, dilepasin. Apa kata Rasulullah SAW? Atliku Thumamah, lepasin Thumamah, udah bebasin Thumamah. Akhirnya dibebasin Thumamah, jemaah sekalian. Thumamah keluar dari masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dari masjidnya Rasulullah SAW, kemudian ketemu keran, dia bersih-bersih, masuk lagi ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghampiri Rasulullah SAW dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Thumamah, kenapa engkau enggak masuk Islam tadi aja? Apa kata Thumamah? Bisa jadi kalau aneh masuk Islam, mungkin dikiranya masuk Islamnya aneh terpaksa, tangan aneh diikat, badan aneh diikat di tiang, mungkin dikiranya terpaksa. Sesungguhnya aku sudah mendapatkan hidayah gara-gara apa? Ngelihat halakoh zikir di masjid, jemaah sekalian, ngelihat halakoh majlis taklim di masjid, ngelihat jamaah di masjid, jemaah sekalian, ngelihat mendengar kumandang azan di masjid. Itu semuanya menjadi sebab hidayah bagi Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Hanya butuh 3 hari, jemaah sekalian, masjid dan jemaahnya menjadi sebab hidayah bagi Thumamah. Niatnya orang mau ngebunuh, beliau menyatakan apa? Demi Allah wahai Rasulullah SAW, tadinya wajah yang paling aku benci adalah wajah engkau, tapi setelah masuk Islam engkau adalah wajah yang paling aku cinta. Tadinya kota yang paling aku benci adalah kota Madinah, tapi setelah aku masuk Islam, kota Madinah adalah kota yang paling aku cinta. Berubah, jemaah sekalian. Kenapa? Sebab hidayahnya karena dibawa ke masjid, jemaah sekalian. Karena dia ada di masjid 3 hari. Sekarang kabar masjid kita gimana, jemaah sekalian? Bisa nggak memberikan hidayah pada warga di sekelilingnya, di sekitarnya? Maka teruslah kita, jemaah sekalian, hadir dalam peringatan-peringatan seperti ini. Kita hidupkan masjid-masjid kita. Kita kan ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi apa? Paling males jalanin ibadah sunnah, males jalanin ibadah sunnah. Giliran sholat jamaah juga nggak kelihatan, jemaah sekalian. Tar Isra Mi'raj, Maulid baru rame dah, bikin proposal, konsumsi ribet banget ya.
Tapi giliran sholat jamaah nggak pernah kelihatan. Akhirnya gimana? Akhirnya diisi sholat jamaahnya sama orang-orang yang nggak maulidan, sama orang-orang nggak Isra Mi'raj. Kemudian dia jadi imam, sampai kemudian dia jadi pengurus masjid. Giliran dia mau bikin Isra Mi'raj, giliran dia mau bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengurus masjidnya udah berubah. Salah siapa ya begitu jamaah sekalian? Salah kita yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita malas-malesan sholat berjamaah. Ini autokritik buat kita semuanya. Autokritik buat kita semuanya yang kita udah terbiasa hadir maulid, udah terbiasa hadir Isra Mi'raj. Ramaikan juga masjid musola di rumah kita. Bukan cuman pada event-event seperti ini, maulid, Isra Mi'raj, waktu 5 waktu ada memungkinkan kita bisa hadir berjamaah. Didik anak kita semuanya untuk terbiasa dengan masjid, didik kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sampai menjadi estafet di kemudian hari dakwah di masjid, khususnya di sini Masjid Khairul Bariyah dan juga pada umumnya di masjid tempat-tempat jamaah tinggal semuanya. Ini jemaah sekalian, hikmah dari Isra Mi'raj, minal masjid ilal masjid. Kemudian episode Isra Mi'raj panjang lebar lagi jemaah sekalian. Itu baru perjalanan dari 2 masjid ya. Kisah perjalanannya panjang, dahsyat. Kalau kita ngaji bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para nabi dan rasul, berpapasan dengan Nabi Isa yang lagi sholat di kuburannya, Nabi Musa yang sholat di kuburannya, kemudian berpapasan dengan para anbiya yang lain. Beliau menjadi imam sholat. Inilah hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi dan juga imamnya para rasul. Emang benar-benar beliau jadi imam salat. Emang benar-benar beliau menjadi imamnya para nabi, beliau menjadi imamnya para rasul. Semuanya ngumpul, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimajuin jadi imam jemaah sekalian. Yang dimajuin jadi imam. Terus salatnya salat apa? Nabi-nabi sebelum kita juga salat jemaah sekalian. Sama salat juga. Nabi Muhammad sebelum difardukan sholat 5 waktu, beliau juga sholat di waktu subuh dan di waktu sore atau di waktu malam hari, 2 waktu. Barulah setelah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa oleh-oleh pulang sholat yang 5 waktu. Dengan kisah yang kita sering mendengar, awalnya 50 waktu tapi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa taala dikurangin sampai 5 waktu. Kita kerjain yang 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di tempat ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru kita Ustaz Haji Syukron Ma'mun, mudah-mudahan diberikan keberkahan kehidupannya dunia dan juga akhirat. Dan juga guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Hafib bin Abdullah atas tausiah yang disampaikan. Sekarang sudah jam setengah 11 lewat 8 menit. Kira-kira masih mau dengerin tausiah enggak nih? Masih semangat enggak nih? Semangat ya? Alhamdulillah. Karena berhubung guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab sampai saat ini belum terlihat, namun waktu sangat terbatas bagi kita pada malam hari ini, dan hadir bersama dengan kita salah satu dewan guru kita dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aktif istiqomah mengajarkan kepada kita setiap sebulan sekali, mengajarkan daripada kajian kitabnya. Oleh karenanya kita mohonkan kepada beliau, yakni Al-Mukarram Al-Habib Fahmi
bin Ahmad Al-Attas untuk menyampaikan tausiahnya, walaupun hanya kurang lebih dari 5 menit, karena biar nggak terlalu malam ya. Khawatirnya kalau terlalu malam ntar sholat subuhnya kesiangan ya. Biasaan kalau anak-anak muda ya begitu ya, tapi bukan anak muda yang di sini ya. Kalau yang di sini insya Allah ya, 2 jam sebelum subuh udah bangun ya, 2 jam sebelum subuh udah bangun ya, ke kamar mandi doang, habis itu dia tidur lagi ya. Jangan ya. Oleh karenanya kita mohonkan kepada guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas untuk menyampaikan tausiahnya, kemudian nanti dilanjut langsung doa maulid oleh guru kita Al-Habib Nadir bin Ahmad Al-Musawa, dan ditutup dengan doa oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Marsudi. Oleh karenanya Al-Faqir selaku khadimul majlis Fatimiyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua, wabil khusus para dewan guru Majlis Fatimiyah yang hadir. Namun ada beberapa dari dewan guru kita yang saat ini tidak dapat menyampaikan tausiahnya, namun insya Allah pada momen-momen berikutnya kita berikan kesempatan kepada mereka. Dari saya terima kasih, mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan dengan hadirnya kita di majlis ini mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu niat zahir wal batin, dunia wal akhirah. Terlebih kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah telah banyak yang disampaikan oleh guru-guru kita daripada tausiahnya, dan juga alhamdulillah Allah tambah keberkahan dengan hadirnya guru-guru kita, para habaib, para asatidz yang insyaallah semuanya diberikan kesehatan wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, Allah bukakan pintu rezeki mereka, Allah istiqomahkan mereka dalam menuntun kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah banyak disampaikan oleh guru-guru kita berkenaan dengan apa ya, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada Isra wal Mi'raj, yakni adalah as-shalah. Ya. Salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh dibilang kita semuanya insyaallah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau boleh kita ingat lagi, sering guru kita ini Ustadz Ahmad Afif ngajarin kita, masa iya kita nggak mau naik kelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dulu diajarin sebelum doa kita, sebelum kita mau tidur kita diajarin doa. Apa yang nyampe sekarang kita doa sebelum kita tidur, doanya itu aja. Kita dulu diajarin sama guru-guru kita diajarin sama orang tua kita untuk sholat. Tapi apa yang nyampe saat ini kita sholat kita masih begitu-begitu aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita kalau kita nggak berubah, kita nggak ngerubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita celaka. Ya, kita udah hafal semua ayatnya. Fawailul lil musallin. Kita celaka buat orang-orang yang sholat bagi kita ini. Gimana modelannya orang yang sholat tapi celaka baginya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka kalau sholat tuh apa ya? Lalai di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau naik kelas?
Kapan kita mau nyampe derajat apa? Hasanatul abrar, sayyatul mugarrabin. Apa? Kebaikan yang dilakukan sama hal-hal sama orang-orang yang biasa itu apa? Keburukan bagi orang-orang yang hubungannya dekat sama Allah. Kapan kita nyampe? Kita melakukan sholat tanpa hudurnya hati kita, tanpa khusyuknya hati kita, kita udah alhamdulillah banget. Tapi nyampe kapan kita bisa nyampe nih diri kita ini melakukan sholat di hadapannya Allah, hati kita ada, hati kita tenang di hadapannya Allah, hati kita ini hudur, khusyuk di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Mungkin bagi orang-orang kayak kita ini, kayak ada orang-orang salafun saleh pernah berkata apa? Lau ghaba anni Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahdah ma'adatu nafsi minal mu'minin. Kalau apa? Kalau Rasulullah hilang daripada ingatanku satu saat aja, satu detik aja, wallahi syaf, saya enggak hitung diri saya ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita nyampe ke derajat yang itu? Kapan kita nyampe derajat kita di hadapannya Allah nih? Kita sholat benar-benar sholat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktunya kita sholat di hadapannya Allah, tapi kita ingat-ingat hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah apa? Waktu kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sholat, kita tumpahin semua resah kita. Di saat kita sholat, kita tumpahin semua keluh kesah kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat sama Allah. Beruntung orang yang berduaan dengan Allah, beruntung orang yang berpacaran dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lail wa nama 'anni, alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih." Bohong, sungguh bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, tapi kalau datangnya malam dia tidur meninggalkanku. Bukankah sang pecinta mau berduaan dengan orang yang dicintai? Kita ngaku cinta sama Allah, kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana datangnya waktu sholat kita tinggalin Allah. Tapi kalau datang waktunya malam, yang mana malam itu kita pengen berdoa sama Allah, Allah pengen berdoa sama kita, kita malah kita ingkarin janji kita di hadapannya Allah. Kita bohong sama Allah, kita dusta sama Allah, Allah nungguin kita malah nggak datang. Gimana rasanya kalau kita berduaan dengan orang yang kita cintai? Bukannya kita mau berlama-lamaan. Gimana rasanya kita berduaan sama pasangan kita? Kita mau berlama-lamaan apa enggak? Mau berlama-lamaan. Seharusnya pun begitu. Kita mau berlama-lamaan dengan Allah. Kita mau berlama-lamaan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bohong diri kita ini yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kapan kita ini nyampe ke tahap kita naik kelas di hadapannya Allah? Hah? Kapan diri kita ini naik kelas? Enggak di situ-situ aja. Enggak sholat kita cuma takbir, sujud, ruku, khalas. Kapan takbir kita ini bisa benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Kapan tahmid kita benar-benar bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah. Kapan subhanallah kita benar-benar bisa mensucikan Allah? Kapan? Apa kita mau begini-begini aja? Kita takbir khalas cuma takbir. Kita sujud khalas kita cuma sujud di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benahin hati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita rahmat. Ya, Allah kasih kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan guru-guru kita yang hadir semuanya diberikan sehat wal afiat, wabil khusus khadimul majlis Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasad beliau, Allah panjangkan umur beliau. Allah istiqomahkan beliau dalam menuntun kita pada jalannya Allah dan jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى سرج ومريضنا أنت أعيده قد أتاه الله بالفرج رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي وجهك حجتنا يوم تأتي الناس بالهجج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالفلج ربي فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتين من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فمن يسوي قول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد عهد علي إلهنا متواصلا بمن إليه دعانا وختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به له هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا
واسلك بنا في ناجدة المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرد بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عن رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبالا من ودا ومن ولانا والمحسن من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جامنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه بك العرض وكما كل من عادانا وانظر لينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واصن حدمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره شبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سر القبول الفاتحة Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa tim lana bil khair wal hadiruna min al khair. Allahumma sabit imanana wa sabit itiqadana wa sabit marifatana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan wa asil maqasidana ta'wahum fiha subhanaka wa tiatum fiha salam wa akhirun alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah, demikianlah tadi setelah ditutupnya acara ini dengan doa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Marsudi, maka berakhir pula acara kita peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami atas nama Dewan Pengurus Majlis Fatimiyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian jamaah yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Dan mohon maaf manakala di dalam penyambutan kami banyak kekurangan dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih dari kami. Sekali lagi wabil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para dewan guru silakan untuk menepati tempat yang telah disiapkan oleh panitia. Mohon panitia diarahkan dewan guru